Itu Antuk bentuk ada kaki mete ya. cuman ini nggak kelihatan ya. Eh, Dan sekarang kami kembali datang untuk mengungkap kisah penampakan lereng Bukit Selindung. Jalur terjal dan gelap terpapar jelas di hadapan mata yang penuh keraguan. Jengkal demi jengkal yang kami titi menempatkan raga yang tergesek langsung dengan dimensi astral. Akankah mereka kembali akan menampakkan wujudnya di dunia manusia, atau hanya bersembunyi dalam kegelapan hutan yang penuh kemistisan? halo bros, kita udah sampai ke lokasi Selindung ya. Tempat dimana kita pernah datang ke sini. Jadi hari ini tujuan kita datang adalah untuk menanyakan kepada narasumber kita langsung mengenai kejadian gaib yang pernah kita alami bros di tempat ini. Maksud kedatangan kami Pak untuk menanyakan mengenai itu Pak, tangan itu. Jadi tangan yang kemarin sempat datang kena di bahu saya itu Pak, mengelus ya. Itu makhluk seperti apa Pak? Biasanya sih tangan tolen ang ya. Yang ngelus ya. Ah iya. Tangan tolen dan Iya. dan badan dan apa gitu. Memang tangan. Asli tangan. Saya dengar dari cerita orang, katanya Bapak pernah itu menemukan kejadian, mengalami kejadian didatengin tangan seperti itu katanya. Oh, Itu beneran Pak? Kapan itu kejadian? lama ya. Iya. Berapa tahun lah. Tangan itulah. Segini terus tangannya. Persis seperti yang kejadian kejadian kemarin. Oh. Itu bukan makhluk yang sering menampakkan diri di sini Pak. Yang katanya tidak mempunyai kepala itu bukan tangan makhluk itu. Bukan. Bukan. Lain, ya. Itu beda. Yang dan berkepala kan biasa suka duduk aja gitu ya, diam gitu, dan ngapain-ngapain gitu. Oh. Duduk nunggu gitu. Berarti di tempat ini memang ada makhluk halus maksudnya Pak ya, yang tidak berkepala, sering menampakkan wujudnya. Cuman kemarin memang tidak kita bahas ya Pak ya. Oh, dan dibahas ya. Mm-mm. Karena kita kan udah di lokasi lain tuh ya. Iya. Ini adalah bukit bros, bukit kecil yang konon tidak bisa diruntuhkan kata masyarakat. Saya juga nggak tahu pasti sih apa penyebab bukit ini tidak bisa diruntuhkan. Dan alasan logisnya sebenarnya begini, mungkin fasilitas alat yang kurang memadai untuk menghancurkan bukit ini. Katanya sering terjadi interaksi Pak dari makhluknya. Ya kan biasa alat beratnya kan dipukul-pukul ya. Oh, malam-malam biasa bunyi seorang gitu ya. Iya. Karena kan situ kan sepi, nggak ada orang, alatnya bunyi seorang. Kata orang-orang di sini sering terlihat wujud orang berdiri bros. Coba Mang, diarahkan kameranya ke belakang Mang. Oh ya, lihat. Ini bros. Oh, iya. Tadi saya dapat informasi Pak juga yang mengatakan bahwa di sini tempat orang mengantar sesajen ya. Oh, di bukit itu ya.
Jadi seandainya ya, misal ada resepsi pernikahan, pesta-pesta budaya dari orang sini, mesti ya Pak ya, mesti dikasih dulu gitu. Oh, pakai dibarik dulu gitu. Nah, iya. Supaya dia tidak mengganggu acara. Biasa gangguannya ke orang masak di dapur apa kan. Ayo Pak ya, nak masak. Iya. Bapak masak nasi ya, mantap, apa segala macam. Mentah. Diganggu gitu ya. Nah, biasa ada di tempat pemotongan ayam apa ya, disilah biasanya dia nampakkan gitu ya. Tapi kata orang-orang tadi dihirup Pak ya, darahnya itu. Ada masyarakat yang jumpe. Itu bukan mitos ya Pak, namun kejadian nyata ya. Kejadian dia pun sampai 2 kali kejadian. Ke acara ya, orang buat acara kena ganggu gitu. Oh. Itu seperti kesurupan atau gimana Pak? Gangguannya. Penampakan. Jadi seperti apa itu? Yang biasanya suka nak munculkannya kan jenis kita situ kan kuntilanak kuntilanak ya, hantu perempuan ya. Hantu perempuan. Nah, yang suka juga semacamnya gaya bute. Ini perlu diinformasikan ya. Bute itu adalah jin yang biasa menampakkan diri dalam bentuk sapi, Bros. Binatang lah. Bentuk binatang ya, Pak ya. Ya kata orang-orang kalau di Kalimantan ini bute ada rantainya, Pak ya. Berantai gitu. Biasanya dia berjalan juga kedengaran bunyi rantai. Yang gitu. berantai ya, bute sapi. Bute sapi. Mun kita sudah nyebutnya. Medannya agak sulit ya di sini. Ayo Pak, sini Pak. Saya bantu. Ayo Mang. Nah ini Bros, lokasi yang tadi narasumber ceritakan. Untuk menuju ke sini lumayan sulit ya medannya. Dan ini tempat di belakang ini yang katanya alat berat yang sering jadi target ya Pak ya. Jadi target gangguan itu makhluk halus. Di atas. Jadi menurut cerita masyarakat, nampaknya sering di sini, Bros. Daerah-daerah atas di sini. Kata orang sih banyak anak kecil yang sering main di sini. Bros, kita udah sampai di jalur menuju kaki gunung ya. Dan sebelum ini jalur ini belum kita eksplor sebelumnya. Ada kejadian apa saja Pak yang di sini Pak? Di sekitar situ biasa suka ada penampakan juga di jalur T, jalan T itu kan jalan lama yang itu kan orang menuju ke pasar Selaka weh. Iya. Nah, biasa orang menang lewat gitu ya. Suka kena ganggu apa ya kayak. Oh iya sih. Situ ya. Saya juga ngelihat nih. Lihat jalannya kayak gerbang ya. Pak ya? Namun itu kan masih dipakai. Itu kan orang pagi kiume jalan itu ya masih dipakai sampai sekarang dipakai. Pak. Kalau sebelah kanan kan menuju gunung Pak ya? Gunung, gunung. Merinding saya. Terus tempat ini nih, ini di selipan pohon karet ini sering terjadi penampakan bayangan hitam, Bros. Itu kesaksian masyarakat di sini. Coba ya kita cari. Coba pelan-pelan, Mang. Coba, Mang, itu jalur apa, Mang? Nah, kita masuk atau enggak ini? Ini pelan-pelan aja. Ini udah itu Pak, mentok ya, jalan buntu. Enggak sih, itu buntu. Ada orang pagi meter. Cuman ini enggak kelihatan jalannya. Itu suara apa?
Tenang, tenang bang. Kakak. Itu suara apa tadi? Nggak tahu. Kayak orang ketawa ya. Enggak, Dari belakang suara yang tadi. iya dari belakang kita. Jadi gimana bang? Mau dilanjutin ke balik atau ke sana? Gimana ini? Aku coba lihat ke depan lagi bentar. Mana? Sini. Itu sumber suaranya tadi dari mana? Coba kita ke sana lagi, Pak. Kayak dari sini tadi, dari samping. Ente dengar mana sih? Samping. Ayo, ayo ke dalam. Pak, nggak apa-apa ya, Pak ya? Ke dalamnya. Pelan-pelan aja, Pak. Buntu ya? Enggak. Masih ada jalan, coba. Becek. Becek ya? Enggak. Ayo. Emang aku ngeliat bayangan, Bang. Kayak hitam gitu. Medannya? Enggak, bisa. Ini kayak gerbang, Pak ya. Merinding saya, Pak. Sumpah. Bang, kelihatan nggak di kamera? Yang di sini. Coba. Apaan, Ri? Enggak. Apaan, Ri? Enggak. Tapi kayak apa ya? Di sini coba. Udah. Ayo, balik. Sibuk ya. Itu tuh, udah kayak buntu ya. Iya. Telingaku kayak ada orang. Oke bros, malam ini cukup ya. Tadi banyak kejutan yang gimana ya, kayak ya udahlah. Pokoknya gini, tadi saya sempet ngeliat siluet ya kayak anak kecil itu pas kamera ini, enggak maksud saya mata lampu ini ngeliat. Lalu telinga saya ini kayak digituin pas kamera saya di belakang kamera, padahal tadi masuk kamera. Jadi malam ini cukup ya Pak ya, explore kita. Cukup ya, sampai situ aja gitu. Iya, cukup sampai sini aja.
Oke bros, jadi saya mohon supportnya saja ya bros ya, dengan memberikan like dan subscribe agar kita punya alasan untuk membuat konten ini. Oke bros, cukup sekian, terima kasih.